Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Ita dari SMP Negeri 20 Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PPKN kelas 9 bab 6 yaitu tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini ada 4, yaitu yang pertama menganalisis hakikat upaya pembelaan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menghargai perjuangan para pejuang bangsa dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, memahami ancaman yang terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mendukung upaya semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan NKRI. Kemudian, untuk subbab yang pertama yaitu tentang hakikat bela negara. Dibutuhkan upaya bela negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara sempit, dalam konteks Indonesia, bela negara dapat diartikan sebagai upaya setiap warga negara untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman, baik itu ancaman dari dalam ataupun ancaman dari luar. Nah, kemudian di sini terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan bela negara, antara lain yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1, dan juga Pasal 30 ayat 2. Ini merupakan dasar hukum tentang bela negara. Kemudian ada lagi peraturan selain Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang bela negara, yaitu Ketetapan MPR nomor 6 tahun 1973, Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000, dan juga Ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000. Nah, selain Undang-Undang Dasar dan juga Ketetapan MPR, juga ada undang-undang yang mengatur tentang bela negara, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan juga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Menurut Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Kemudian kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut sejumlah perjuangan fisik yang dilakukan dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini berlangsung pada tanggal 15 sampai 19 Oktober tahun 1945. Peristiwa ini bermula ketika 400 tawanan Jepang di pabrik gula di Semarang memberontak ketika hendak dipindahkan. Kemudian yang kedua yaitu pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran ini dilatar belakangi kekecewaan rakyat Surabaya yang merasa dikhianati pihak sekutu yang tergabung dalam Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI. Yang ketiga yaitu pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini menjadi saksi kemampuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin Kolonel Sudirman memukul mundur pasukan sekutu yang dipimpin Brigjen Battle.
Yang keempat, ada pertempuran Medan Area. Pertempuran ini ditandai ketika sekutu membebaskan pasukan Belanda yang menjadi tawanan perang, dipersenjatai kembali dan menjadi tentara di Medan. Sikap ini jelas dianggap melecehkan pernyataan kemerdekaan Indonesia dan memancing perlawanan pihak pemuda. Kemudian yang kelima yaitu ada peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi karena pasukan sekutu yang menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata dan disusul ultimatum agar tentara Indonesia meninggalkan kota Bandung bagian utara. Namun, rakyat Bandung tidak mengindahkan ultimatum itu. Kemudian yang keenam ada peristiwa Merah Putih. Peristiwa ini terjadi karena pasukan Nica mulai bertindak sewenang-wenang serta menahan sejumlah tokoh Republik Indonesia, sehingga mengundang reaksi dari rakyat Manado. Ya, pertempuran ini terjadi di Manado. Kemudian ada lagi yaitu Perang Puputan Margarana. Terjadi karena pasukan Belanda mendarat di Bali. Belanda ingin membentuk Indonesia Timur namun ditolak oleh rakyat Bali. Nah, untuk mendorong dukungan dari dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia, sekaligus menekan kedudukan Belanda, Indonesia melakukan perjuangan diplomasi. Kemudian melakukan perundingan Linggarjati yaitu pada tanggal 10 November 1946. Hasil perundingan Linggarjati mengundang dukungan dan tantangan di dalam negeri Indonesia. Meski demikian, perundingan ini berhasil mengundang simpati internasional. Kemudian melalui KTN, pemerintah RI dan Belanda mengadakan perundingan Renville, yaitu terjadi pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Perundingan ini dilakukan di atas geladak USS Renville, kapal perang Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Jakarta. Kemudian ada lagi yang namanya perundingan Rom-Royen. Ketegangan di Indonesia dan Belanda semakin memuncak sesudah perundingan Renville. Kemudian diadakanlah perundingan Rom-Royen pada tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Kemudian ada lagi yaitu konferensi meja bundar. Berlangsung di Den Haag antara 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Konferensi meja bundar ini menghasilkan sejumlah persetujuan. Nah, itulah tadi upaya yang dilakukan bangsa Indonesia. Kemudian kita masuk ke subbab yang ketiga yaitu C, ancaman terhadap keutuhan NKRI. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan juga keselamatan segenap bangsa. Ancaman dapat dibedakan berdasarkan jenis, sumber, dan juga bentuk. Dalam upaya mempertahankan keutuhan NKRI, terdapat ancaman yang berdimensi ideologi. Ancaman ini berupa upaya dari berbagai unsur radikalisme yang mencoba mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain. Kemudian ada juga ancaman dari luar negeri, yaitu ancaman berdimensi politik. Dapat berupa tekanan politik dari negara lain terhadap Indonesia. Sementara itu, ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah.
Ancaman internal yang berdimensi ekonomi antara lain adalah inflasi, pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi, pendapatan, dan ekonomi biaya tinggi. Kemudian, adapun ancaman eksternal yang berdimensi ekonomi antara lain indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing. Ancaman yang berdimensi sosial budaya. Dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang dapat menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme dan terorisme. Kemudian, ancaman yang berdimensi sosial budaya dari luar datang bersamaan dengan era globalisasi dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang dapat mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Nah, kemudian di sini ada ancaman pertahanan dan keamanan. Antara lain dapat berbentuk agresi, invasi, bombardemen, blokade wilayah, spionase, dan sabotase. Kemudian ada lagi ancaman globalisasi dari sisi ekonomi, yaitu ketika perekonomian nasional suatu negara telah terintegrasi ke dalam pasar-pasar global, perekonomian ini tidak lagi dapat terbebas dari pengaruh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik eksternal. Apabila kita melihat dari sisi sosial dan budaya, ancaman globalisasi antara lain terlihat dari perubahan kebiasaan, bahkan budaya suatu bangsa. Nah, salah satu permasalahan bangsa saat ini adalah bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut masuk ke subbab yang keempat, yaitu tentang semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Nah, untuk mengisi kemerdekaan, para generasi muda harus memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme yaitu cinta tanah air, sedangkan patriotisme yaitu rela berkorban. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Adapun patriotisme yaitu berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, yaitu suatu sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional guna mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengatasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu dan membahayakan kelangsungan hidup, masyarakat harus ikut berperan aktif dalam membangun integrasi nasional, terutama juga pelajar. Nah, peran serta yang dapat dilakukan antara lain menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, menciptakan ketahanan nasional, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, menaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.